Hai semuanya, selamat malam. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Teman-teman dimanapun kalian berada, eh, kali ini sedikit berbeda. Saya akan bercerita sedikit tentang kisah seorang biku. Jadi cerita ini cukup menarik saya pikir dan perlu saya ceritakan kepada teman-teman. Supaya nanti ketika teman-teman mau ngajar sekolah minggu bisa memakai cerita ini, dan saya akan membawakan ini dengan simpel sekali saya pikir. Dan langsung aja kita mulai ceritanya. Jadi pertama-tama, masihkah kalian ingat dengan Biku Ananda, pelayan Buddha selama 25 tahun, dengan membawakan ini dan itu kepada Buddha. Tapi bukan hanya Buddha yang dilayani oleh Biku Ananda ini, akan tetapi Biku Ananda ini juga setia melayani biku-biku yang lain. Jika ada biku yang tidak sempat mendengar ceramah Buddha, Biku Ananda ini akan selalu mengulang ceramah Buddha kepada biku yang lain. Dan jika biku-biku yang lain tidak memahami, kadang tidak memahami isi ceramah Buddha, Biku Ananda ini selalu menjawab pertanyaan biku-biku yang tidak mengerti akan ceramah Buddha ini. Jadi Biku Ananda ini sifatnya seperti defense dari si Buddha ini. Sama halnya dengan kalau misalkan kita sekarang ada mentoring. Jadi si pembicara tidak bisa jawab mentoring, pembicara tidak bisa jawab, ada tuh yang namanya defense mentoring. Jadi si defense mentoring ini berusaha menjawab semua ketika si tukang mentor ini memberikan penjelasan, tapi kita susah memahaminya. Begitu juga Biku Ananda ini gitu. Oke, selanjutnya Biku Ananda ini tidak hanya setia melayani Buddha dan para biku. Biku Ananda ini senantiasa juga melayani para perumah tangga ketika perumah tangga ini ingin melakukan sembahyang atau acara. Si Biku Ananda ini selalu menyempatkan dirinya kepada semua anggota perumah tangga untuk memberikan dharma. Orang yang sakit juga Biku Ananda ini selalu mengunjungi orang sakit ini dan merawat orang sakit ini sampai sembuh. Dan juga kagumnya lagi, si Biku Ananda ini memang sangat baik sekali. Saya pikir Biku Ananda ini sangat bagus gitu. Dan ini menarik nih, selesai Buddha ceramah, si Biku Ananda ini akan berkeliling ke wihara mencari barang-barang yang tertinggal oleh para perumah tangga yang sudah mendengarkan ceramah dari Buddha dari wihara. Dan perlu kita ketahui bahwa Ananda ini melayani sangat baik sekali. Tak hanya Ananda yang setia melayani, Buddha juga setia melayani semua umat manusia, semua makhluk, dari tempat satu ke tempat yang lainnya. Dan perlu kita ketahui, Buddha juga melayani para biku, rumah tangga, dan para dewa. Buddha melayani semua. Dan perlu kita ketahui bahwa saat itu Buddha berjalan ke sana kemari mengajarkan dhamma kepada para biku, para perumah tangga, dan para dewa. Dan pada saat itu kalau misalkan kita bayangkan, berkilo-kilo Buddha jalan dan kesana kemari, bahkan saya tidak pernah membayangkan betapa jauhnya Buddha mengajarkan dharma kepada semua makhluk. Dan sampai Buddha punya waktu tidur 1 jam sehari gitu. Bayangkan kalau misalkan kita tidur 1 jam sehari tuh udah bengkak nih mata gitu. Kalau misalkan kita sendiri ya, orang awam ya, itu Buddha mungkin kalau misalkan dia pokoknya ngeri juga ya kalau misalkan kita bayangin cuman punya waktu tidur 1 hari itu 1 jam doang gitu.
Dan kadang sebagai anak kita lebih sering dilayani oleh orang yang lebih tua dari kita, sampai-sampai orang tua menyiapkan makanan dan pakaian, menyuci pakaian kita, nyetrika. Dan di sekolah juga guru-guru sudah juga menyiapkan pelajaran untuk kita. Kemudian di wihara orang-orang yang sudah menyapu, orang-orang sudah menyiapkan materi untuk kita. Dan itu kita perlu menyadari bahwa semua itu adalah sebuah pelayanan bagi kita gitu loh. Kita perlu menyadari bahwa orang-orang yang di sekitar kita tuh sebenarnya mereka tuh susah payah menyiapkan materi untuk kita. Kadang kalau misalkan kita sekolah minggu tuh kita masuk sebagai siswa, tapi dibalik kita happy, ada guru yang menyiapkan menyiapkan materi untuk kita, game berupa cerita. Itu sangat sulit untuk bisa kita pelajari dalam waktu yang cepat, dan menurut saya itu sangat melayani bagi adik-adik yang sekolah minggu gitu. Dan perlu kalian bayangkan bahwa tidak semua guru bisa seperti itu, melayani dengan baik sekali, bisa menjelaskan. Perlu kita pungkiri bahwa semuanya terkadang butuh proses, dan proses ini akan menjadi sebuah pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus belajar melayani gitu. Nah, sudah banyak sekali orang-orang yang melayani kita dari lahir. Udah banyak sekali dari lahir. Kalau misalkan kita bayangin, dokter, ada orang tua kita, ada guru, ada teman, ada siapa lagi, saudara juga. Mereka melayani kita tanpa kita sadari. Baik teman-teman, untuk sekarang marilah kita belajar belajar melayani dalam artian apa sih yang dimaksud dengan melayani. Saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan melayani. Melayani adalah membantu orang lain tanpa pamrih gitu. Contohnya kalau misalkan ada orang yang sakit, ya kita setidaknya bisa membelikan mereka obat atau apa gitu, makanan untuk mereka gitu, tanpa harap imbalan kembali gitu. Dan juga banyak sekali orang-orang yang selama ini ketika mereka, ini salah satu contoh yang saya ambil ketika saya pribadi yang mengalaminya. Saya pernah ketika saya berdana, saya berpikir kapan ya berbuah karma yang saya danakan itu. Dan itu tidak boleh sekali kita berpikiran seperti itu, karena itu yang akan membuat dana pemberian kita yang tidak ikhlas selalu mengharapkan imbalan, itu sangat tidak bagus sekali. Dan menurut saya adalah orang yang melayani itu keren. Kenapa saya bilang begitu? Karena pada dasarnya orang yang melayani ini adalah orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati, orang yang melayani adalah orang yang peduli. Contohnya kita bisa melakukan dari hal yang kecil, melayani orang tua kita, nenek, bibi, paman dan sebagainya, teman-teman kita. Kalau misalkan ada teman kita yang sakit, ya setidaknya kita nggak bisa beliin obat, setidaknya kita bisa menghibur atau apalah gitu untuk mereka gitu. Setidaknya kita sudah belajar melayani dari hal-hal yang kecil. Nah, dari hal-hal yang kecil ini kita bisa belajar nantinya, oh ternyata melayani orang dengan tulus itu sangat baik sekali. Saya belajar dari banyak sekali orang yang selama ini melayani kita. Dan kamu perlu menyadari bahwa tidak semua orang bisa melayani, oke? Kalau misalkan kamu bisa melayani semua orang tanpa kamu berpikir bahwa kamu orang saya nggak kenal,
tanpa berpikir seperti itu, berarti kamu orang yang keren sekali. Dan saya pikir orang yang melayani itu adalah orang yang amazing. You're amazing gitu loh. Karena sifat melayani ini adalah sifat yang perlu kita miliki dari setiap orang gitu. Orang tua adalah orang yang melayani kita sejak lahir hingga dewasa. Jadi kita perlu perlu membalasnya dengan karma baik. Ya setidaknya dari hal-hal yang kecil kita bisa menyiapkan sarapan buat mereka, bisa memijit mereka, bisa memberikan mereka hadiah. Kalau misalkan kita udah kerja, kalau misalkan kita masih sekolah, ya setidaknya kita membanggakan mereka. Meskipun saya dulu tidak membanggakan mereka, tapi saya berusaha untuk jadi yang terbaik. Pokoknya jadi yang terbaik deh buat mereka, apapun yang terjadi, karena saya dulu orangnya bodoh banget. Dan cara melayani guru adalah dengan memperhatikan guru ini menjelaskan sebuah pelajaran kepada kita, memperhatikan ke depan. Kadang banyak sekali siswa Buddha yang kadang lebih suka main-main, kadang tidak sering mendengarkan ceramah dari seorang guru tuh. Kalau misalnya kita nggak diperhatikan tuh rasanya sakit, nyesek gitu loh. Ya, saya soalnya saya sendiri mengalami, bukan saya pernah, saya memang mengalami ketika murid-murid tidak memperhatikan kita ketika kita sedang menjelaskan sesuatu tuh memang nyesek gitu loh. Mau marah tuh saya nggak bisa marah. Terus cara melayani teman kita dengan cara membantu mendengarkan curhat. Kadang banyak sekali saya pikir teman-teman kita yang butuh bantuan kita ketika dia lagi kesusahan. Misalnya nih teman nih sangat butuh sama duit buat uang bensin gitu misalnya. Ya mau nggak mau kita harus memberikan pinjaman kepada dia gitu loh. Karena gimana pun dia tetap teman kita di saat dimanapun berada. Pokoknya kita tuh belajar melayani tuh sangat indah gitu. Oke? Cara terbaik kita melayani adalah ketika bagaimana kita peduli dengan orang lain. Ketika kita bagaimana saat orang lain membutuhkan bantuan kita tahu apa yang harus kita lakukan. Enggak mesti harus dipanggil sekarang, "Woi, bantu woi, ayo cepat." Enggak seperti itu. Kita melayani kita survive pada orang tuh memang terkadang ada masa yang memang kita tidak bisa bantu, seperti apa ya, kalau misalkan ada orang tabrakan kita nggak berani tuh, ya setidaknya kita bisa panggil orang lah buat ngebantu si orang yang tabrakan ini gitu loh. Dan melayani mereka tanpa harus diminta. Kita belajar melayani tanpa harus diminta. Dan yang terakhir, pesan Buddha adalah aku akan memberikan kebahagiaan dan kesejahteraan kepada semua makhluk lain. Carya Pitaka Atakata 292. Oke, saya pikir udah selesai, dan semoga bermanfaat bagi kalian yang mendengarkan sedikit cerita saya, dan semoga menginspirasi buat sekolah minggu juga diceritakan sama anak murid. Dan semoga kalian happy. Pokoknya apapun yang terjadi tetap bersabar, karena semua itu adalah karma kita. Dah, thank you. See you next time.